فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di maghrib hari ini kembali kita berkumpul dalam rangka untuk talabul ilm, dalam rangka untuk mendatangi taman-taman surga, sehingga mudah-mudahan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berusaha, bahasanya yaltamiz, dia mempersiapkan diri, dia preparation untuk menuju tempat menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah yang mudahkan jalan dia menuju surga. Jadi bukan ada surga di sini, tetapi jalan kemudahannya ada di sini. Bagaimana seseorang bisa mengetahui ketakwaan kepada Allah itu seperti apa? Kecuali dengan belajar. Seseorang tahu mana yang benar, mana yang salah, kecuali belajar. Dan agama ini ada yang punya. Yang punya Allah. Dan Allah mengutus satu orang saja untuk menjelaskan apa yang dimau Allah dalam peribadahan. Sehingga kita sebagai umat satu orang ini tidak boleh menyelisihi satu orang ini. Kita boleh menyelisihi ribuan orang, jutaan orang, tapi kita tidak boleh menyelisihi satu orang. Satu orang ini adalah prototipe yang Allah pilih dari jutaan miliaran orang untuk melanjutkan risalah ilahi yang dia emban selama 23 tahun. Dan Allah sempurnakan di bulan Dzulhijjah dengan mengatakan yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau kita perhatikan, maka agama kita telah sempurna, tinggal kita mencari tahu kesempurnaan agama ini. Salah satunya belajar. Kalau kita dengar riwayat Imam Ahmad, beliau itu masih datang ke majelis ilmu sampai barengan dengan anak-anak, gak lelah. Makanya tidak salah ketika seorang ulama mengatakan thalabul ilm minan mahdi ilal lahdi. Belajar itu, mencari ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya jangan stop. Sampai Imam Ahmad mengatakan kebutuhan ilmu itu melebihi kebutuhan makan. Kalau makan paling banyak juga 3 kali sehari. Ilmu itu dari bangun tidur harus punya ilmu sampai ke tidur lagi. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi salah satu di antara ribuan orang yang masih semangat belajar. Ya, kalau kita lihat majelis-majelis di Madinah itu Pak, harwisan, syekh nahwisan, nudatang nahwisan, orang tua semua. Kita yang muda-muda minder. Murid-muridnya ini bisa jadi adalah syekhnya, karena nggak tahu di Madinah tuh syekhnya yang mana. Kadang-kadang tawadhu mereka, nggak ada pengawalan. Kalau jalan keluar kayak Syekh kami itu Syekh Abdullah, lu keluar aja dari masjid, nggak ada pengawalan, biasa aja. Ya, kalau di kita kan, wah, pengawalan aja tiru baris. Ya, awas. Tawadhu, kalau di sana tawadhu. Ya. Jadi tirulah
orang-orang soleh terdahulu dalam mencari ilmu. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memperbanyak amal. Malam ini kita akan bahas satu pembahasan yang cukup capek dibahas sebenarnya. Karena ini membahas sesuatu yang kita senangi. Bohong kalau kita nggak senang. Ya, tatkala Allah menyebutkan dunia ini hanya permainan dan senda gurau, kita senang di situ. Kita senang bermain. Kita senang bercanda. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa dunia ini manis. Dunia ini manis sekali, dicintai. Bahkan fitnahnya umat Nabi Muhammad adalah dunia ini. Kita senang dengan dunia ini. Ya, Allah yang mengatakan zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, dijadikan kamu itu cinta. Yang pertama apa? An-nisa. Bagian dari dunia apa? Perempuan, bagian dari dunia. Bahkan lafadznya juga jamak. An-nisa, perempuan-perempuan. Ya. Bohonglah lamun teresep perempuan-perempuan. Nutos nikah ge. Habib penyarios. Memang agama ini solusi. Tatkala tahu bahwa laki-laki tidak cukup dengan satu perempuan, maka agama memberikan solusi. Cuman kan ada syaratnya. Tapi Allah menggambarkan bahwa kita ini cinta dengan perempuan. Cinta dengan perempuan. Wal banin, anak-anak. Bahkan di antara kita berbangga-bangga. Saya mah alhamdulillah Ustaz, anaknya 5, incu teh anaknya 13. Berbangga-bangga. Karena memang isinya dunia bangga-bangga kan? Alhaakumut takatsur. At-takatsur. Banyak-banyakan. Kita ini senang dengan banyak istri, ya. Bohonglah lamun pamajikanna 2 tadi temong-temong ke babaturanna. Apa tadi mau mana gitu. Itu katilu mah. Mantap. Ente biji susis gitu. Ya. Apa? Ditembong-tembong gitu. Gaduh 2 gaduh kita ditembong. Bangga enggak? Entar kayak tuh. Banyak anak. Ya. Kemudian kita didorong untuk cinta dengan perbendaharaan dunia. Emas, perak, duit. Ya. Bohong lamun teresep duit. Ya. Kemudian sampai Allah menyebutkan wa khairil musawwam. Kendaraan yang baik, kendaraan yang bagus. Ya, zaman dulu mungkin kendaraannya unta, kuda, pada usuh di orang enak. Motor halus-halus. Kayak listrik, ya. Ada yang masih bensin, mobil, dimodif juga biar karep. Itu buat apa? Karena kita dorongan cinta kita dengan dunia ini. Ya. Terus semoga motor hiji hayang nambahan 2. Terus dibere Eropa hayang Jepang. Terus gitu Pak. Apa kita senang apa? Manuk dibelian kabeh. Lauk cupang dibelian. Ini manusia. Pak Edi. Apa lagi? Suka apa lagi kita? Ucing, segala diurang. Dibeli karena ada dorongan syahwat. Kecintaan dan dibarengi dengan syahwat.
dengan dorongan nafsu. Ya. Wal an'ami wal harth. Itu kata Allah, itulah perhiasan dunia yang kalian kejar. Itu yang kalian kejar. Dan bohong lamun teu capek atuh Pak. Jam 7 muka pantau, kurungkeun motor berangkat. Mamacetan di jalan Jakarta, lamun kantornya di daerah di. Lamun ka Soekarno-Hatta di Kircon macet. Pulangna kitu deui. 30 poe Bapak teu capek. Capek, Pak. Datang ke imah sare maca Quran teuing. Nya ka masjid sakasampeurna. Sajadah di rumah teh kita gelar. Jika nama salat di dunia wae abi mah ustaz kitu. Capek Pak. Dunia ini lelah. Bohong lamun lelah. Liburan wae capek. Hayang ke Pangandaran 4 jam. Hayang ke Garut 2 jam. Eta ge lamun lancar mun macet coba. Encan radiator ngebul, wah capek. Dunia ini tempatnya capek. Bahkan di sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan suatu hari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takutkan, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian ialah keberkahan bumi yang akan Allah keluarkan untuk kalian. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa keberkahan bumi itu? Rasul menjawab, perhiasan dunia. Kemudian seorang sahabat kembali bertanya, apakah kebaikan perhiasan dunia itu dapat mendatangkan kejelekan? Nabi SAW terdiam sebentar. Sampai-sampai Nabi nunggu wahyu dulu sampai turun. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak akan asal ucap, asal berfatwa. Dia tunggu wahyu dulu sampai turun. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, mana yang nanya tadi? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis lagi, la ya'til khair illa bil khair. Kebaikan itu tidaklah membuahkan kecuali kebaikan. Inna hadal mal khadiratun hulwah. Kata Nabi SAW, harta ini hijau dan manis. Kalau kita melihat padang rumput Pak, padang sawah, enak teh dilihat nanti. Harta teh gitu, keciri nanti hijau, matang disunahnya duit mah hijau karena duit teh emang gitu. Hadirah wa hulwah, hijau dan manis. Wa inna kullama ambata ar-rabi yaqtulu habata aw yudlim. Kata Nabi SAW, betapa banyak rerumputan yang tumbuh di musim semi, menyebabkan binatang ternak itu makan sampai kekenyangan. Ya, dia makan dunia tersebut sampai kenyang, bahkan dia mati kekenyangan. Dan Nabi menyebutkan lagi, kecuali ia segera menghadap matahari, lalu apa? Lalu dia menahan dulu sebentar, kemudian dia makan lagi, untuk selanjutnya kembali makan. Demikian seterusnya. Kadang kita tatkala dibukakan pintu dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi ka kaberkaan, nabi ka tampung deui Pak. Sampai begah, sampai muntah, bahkan sampai mati. Dunia ini mencekamnya sampai bisa mati. Berapa ribu orang yang sikut-sikutan, bahkan bunuh-bunuhan demi dunia. Berapa korban jalan Arca Manita. Dari sejak saya aliyah sampai detik ini, pasti we aya anu dibegal. Jam 2, jam 3 marangot. Demi apa?
demi dunia. Yang korupsi emang gajinya letih. Bapak bayangkan orang DPR RI itu tunjangannya itu bisa beli iman di dia, dapat. Mobil dinasnya, mobil bapak mah dibeli tilu opat dibeli. Tapi kenapa dia masih ngambil duit rakyat? Bahkan duit haji, lebih ke menteri nanya leungit teh ka mana? Teh ka mana kabur kayaknya lagi. Mun aya nu malihan di sini dia, Pak. Bisa dia. Orang riuh kita haji abdi ke mana gitu. Sampai uang haji. Ini contoh yang nampak jelas yang digambarkan Nabi kita Muhammad SAW bahwa ada orang yang dilihat, diperlihatkan dunia hijau dan dia mati kekenyangan. Nabi menggambarkan di hal yang lain bahwa orang juga boleh mengambil dunia, boleh, tapi dia apa? Atur polanya. Dan dia diam, kadang dia ngambil lagi. Kalau sudah berkurang, dia makan lagi. Maksudnya apa? Kita punya tugas lain selain mencari dunia. Atau hayang wae ngadulung wae. Bahkan yang lebih mengerikan itu bukan orang kaya, Pak, tapi orang yang juga orang anu hirupna teh koreh cok. Sok anu koreh cok man gila tuh ngadunia naon. Wah, kapan hari, kapan jam kita datang pokoknya mah. Cuan berangkat. Karena dia nggak punya tabungan, dia nggak punya apa pegangan kayak orang-orang kaya. Kadang justru yang tenggelam dengan dunia itu orang-orang yang penghasilan kecil, karyawan di bawah UMR, Gojek, pedagang kaki lima. Kadang-kadang kita perhatiin ya, kan saya di depan rumah tuh masjid, Gojek kan narongkrong di hadapan itu di komplek teh. Duhur gitu, asar gitu, ting sholat ting di mana? Bahkan bukan orang kaya gitu loh, bukan mereka yang sudah dapat dunianya, tapi justru mereka ini yang berkekurangan dunia, justru mereka termakan oleh dunia. Dia nggak kenyang, tapi dia rugi. Dia yang berusaha seakan-akan ini untuk ibadah, ngadunya teh ibadah, Ustaz. Saya teh mere maraban pamajikan aja budak teh ibadah. Iya. Tapi engkau berlebihan karena tugas ibadahmu yang lebih utama, kau lupa. Dia lupa. Ya, gawe terus beungan teh kadang setruk. Benar, Pak? Teman-teman kita di pasar misalnya, jam 3 mereka sudah ke pasar. Ya, tahajud deui. Orang mah jam 3 geus standby we. Salat subuh Allahu Akbar. Wah, gerame-rame atuh 4:30 teh Ustaz. Ini saya teu jeli batur, Pak. Saya kalau ngomong begini saya observasi. Saya datangin, nih, saya tuh spesialis kajian subuh, bapaknya hafal sorangan, minum bapaknya subuh. Saya sering lihat di pasar-pasar gitu ya. Kumaha ieu salat mah, makanya ngaji jeung letih hayam. Jeung becek sayur di mana coba? Kalau beberes jongkok jam sabaraha? 6:30, 6:30 atau subuhna jam 2 kumaha? Allahu a'lam. Saya masih berhusnudzon bahwa mereka ini ganti-gantian jaga jongkoknya. Tapi mudah-mudahan dia tidak mati karena kebanyakan memakan dunia. Karena dunia ini menipu. Dunia ini tipuan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil dengan cara yang benar dan membelanjakan dengan benar, maka ia adalah sebaik-baik bekal. Sedang siapa yang mengumpulkan dengan cara yang tidak benar, maka ia bagaikan binatang yang memakan rumputan, akan tetapi dia tidak pernah merasa kenyang. Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 24,
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang senang sama dunia, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dari berjihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusan kepadanya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Ikhwan, Allah mengancam kita bukan hanya masalah dunia, tapi bapak, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, istri-istri kita, rumah kita, kendaraan kita, kalau semuanya lebih dicintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, pengorbanan-pengorbanannya lebih dikorbankan untuk dunia kita dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka semuanya Allah akan hitung. Kadang kita masih kalah dengan dunia dibandingkan dengan Allah. Mau bukti tak? Oh, mau kamari Persib. Eleh wae masjid teh Persib. Kira-kira orang Arsamani pinuk mana masjid jeung stadion DBL? Eta we cika mah. Nu bieu we di jalan, dia kan di jalan tah. Pan kumpulna mah di ditu di Gasibu. Nah, abdi di rumah mikir milami. Banyak mana kira-kira? Alasannya apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghabiskan waktu untuk hal-hal yang seperti itu? Kira-kira wa ieu malamun ke ditanya ku Allah, alasanna rek naon? Bukankah yang akan kita sesali nanti bukan hanya kemaksiatan, tapi waktu yang kita buang, Pak. Makanya kata Nabi SAW, dua nikmat yang sering kita lalai. Yang pertama apa? Sehat. Yang kedua, luang pisan atuh kudukan itu tibalai kagak sibuk, luang pisan atuh waktu apa? Gugurnya di mana? Asarnya di mana? Can mabok, can batur kagandengan, encan naon deui? Encan anu keur nyaribeuteun kadoliman. Coba pikirin lagi Pak. Banyak sekali waktu luang yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lawan jelema mikirna kadarinya sadaya-daya Pak. Waduh pinuh atuh mesin muhajirin. Pinuh. Tapi sayang Allah hanya memilih sebagian dari kita saja. Sebagian dari kita Allah pilih untuk datang ke masjid-masjid Allah. Sebagian dari kita Allah pilih untuk apa? Untuk jadi orang-orang saleh. Untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam terus Persib, bohong atuh orang Bandung terus Persib. Tanya ke Ustaz terus Persib teh, "Ah, aja Ustaz ngadina TV." Ke stadion. Jadi lamun sholat mengadan sholat. Lamun teu bisa lanjut tinggal lanjut di YouTube aya highlight namina teh. Ieu mah nu bikadi teh aman. Bohong kalau waktu kita nanti tidak ditanya oleh Allah. Apa pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita lebih mencintai dunia dibandingkan Allah dan Rasulnya. Berapa lembar Quran yang bisa kita baca selama 4 jam, 5 jam untuk main game, untuk nonton YouTube? Berapa halaman yang kita bisa baca? Berapa pelajaran yang kita bisa murojaah? Berapa rakaat salat duha yang bisa kita kerjakan? Aduh, lamun mikir kadinya apa keeng Pak. Waktu kita banyak terbuang oleh dunia ini. Ya, can musibna, can sesepedahan, can onde.
nguras akuarium, nanti bersihan mobil. Bukan gak boleh, silahkan, tapi kadang kita berlebihan. Makanya apa pertanggungjawaban kita? Sedangkan Nabi mengatakan ambil porsinya. Salman Al-Farisi pernah main ke rumahnya Abu Darda. Sahabat-sahabatan Pak, Salman dan Abu Darda. Kemudian ngineplah Salman. Kemudian tidur, tiba-tiba terdengar suara-suara. Ternyata Abu Darda bangun buat sholat malam. Salman kalma tuh, sarehela, kecan waktunya, tidur dulu. Kemudian Abu Darda tidur lagi, bangun lagi. Kata Salman belum waktunya, tidur dulu. Akhirnya Salman bangun, Abu Darda bangun. Kemudian mereka dua-duanya sholat. Sahabat baik ini sholat malam berdua. Lamun orang mau gadang main remi bareng, lamun jadi sahabat deh. Mending ipis perbedaannya gini Pak, ipis bisa. Kemudian di akhir pagi Salman mengatakan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Allah punya hak, kamu punya hak, istrimu punya hak, ya temanmu juga punya hak. Berikan hak sesuai dengan porsi. Nah porsi ini kita nggak tahu porsi kita ada di mana. Porsi para sahabat sudah jelas mengutamakan Allah dan Rasulnya dulu dibandingkan orang lain. Kita porsi kita ada di mana? Atau jangan-jangan porsi kita di ancaman kedua Rasul SAW. Dia tidak tahu bagaimana cara mengambil dunia, sehingga dia mengambil dunia dengan cara-cara yang haram. Kemudian dia tidak merasa kenyang dengan dunia yang dia makan. Maka perhatikan, lelah kita ini harus berbuah manis. Karena dunia ini mazra'atul akhir. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk akhirat kita. Kita menanam amal-amal soleh supaya kita bisa memanen itu di akhirat nanti. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak capek, kita itu terbayar. Ya, capek kita itu terbayar. Yang pertama, tujuan mencari dunia bukan kaya, tapi tujuannya adalah mempermudah masuk surga. Beda orang yang mencari dunia tujuannya benghar, beda. Dengan tujuannya surga, beda. Para sahabat ridwanullahu alaihim, mereka mencari dunia untuk surga. Pernah kita dengar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang Nabi SAW menyebutkan haram kulitnya terkena api neraka. Karena apa? Karena dunia yang dikorbankan untuk Islam dan kaum muslimin. Membebaskan sumur Pak, 20.000 dirham sumur Nawawi. Ya, sabar miliar Pak. 4-6 miliar sumur hunkul. Ya, korbankan. Orang borong-borong miliar, Ustaz, miliar ya gitu. Ayat atas namanya. Lihat mereka kaya, para sahabat kaya. Bahkan banyak sahabat terkenal itu kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya Thalhah bin Ubaidillah, ya Sa'ad bin Mu'ad. Itu orang-orang kaya. Sa'ad bin Rabi, orang-orang kaya. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW jangan dipikir Nabi itu miskin. Miskin iya, untuk belanja dirinya iya. Tapi kalau kita lihat riwayat bagaimana Nabi pernah kurban 100 ekor kambing, 64 dipotong sendiri, 26 dipotong sama menantunya. Kurang mah ke dunia Allah, ke kurban Allah mah Pak. Atau minimal setahun sekali atau Pak. Ini berapa hari lagi? Sangat tanggal berapa sekarang? Tanggal 25, 3 hari lagi di 1 Dzulhijjah. Terus saya niat naon itu orang teh sapi, sampai ciri Ustaz. Domba tuh. Domba genap bulan tuh. 900.000 sampai 1 juta.
Makanya teka peser. Niatkan. Ayo udut bararisa udah masuk. Udut mengebul Ustaz. Masya Allah, bismillah. Tapi abi udut Ustaz, abi kurban. Nyala untuk udut kurban lebih gede. Pak, sebagai mantan kita harus saling memberikan support. Ya. Ya, kayak rasa sorona. Ya. Baik. Tujuannya bukan kaya, tetapi apa? Surga. Allah Subhanahu wa taala ya, banyak sekali mengutip atau menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini adalah perhiasan dan senda gurau. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan yang lebih besar. Kalau kekayaan kita bisa mengantarkan kita ke surganya Allah, itu jauh lebih mudah dibandingkan orang miskin untuk meraih surganya Allah. Pak, orang kaya itu lebih mudah masuk surga dibandingkan orang miskin. Nah, bisa gitu Ustaz. Jadi terjadi di para sahabat. Para sahabat miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini mereka sedekah, mereka nyumbang nyumbang itu. Ayah bintu ya Rasulullah, kumaha tuh. Cik, saya pengen seperti mereka, punya amalan yang banyak. Kemudian apa kata Rasulullah? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir. Ternyata sahabat-sahabat yang kaya ini mendengar sabda Rasulullah ini. Kemudian orang-orang sahabat-sahabat yang miskin ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tinggal itu kerjakan apa yang kita kerjakan, dia kerjakan. Apa kata Nabi? Itulah Allah mengutamakan salah seorang di antara kalian. Orang kaya masuk surganya lebih gampang asal dipakai untuk ke surga dunia kan. Bisa tak eta masalah nama. Jangan sampai dunia justru apa? Menjerumuskan yang ke dalam neraka. Ini orang kaya ini gampang masuk surga, gampang masuk neraka. Orang miskin bisa masuk surga, susah masuk neraka. Tapi ada jelema miskin yang masuk neraka loba. Tapi caranya sulit. Jadi mun aya miskin masuk neraka teuing-teuingeun. Maksiat lagi pan hese, rek mabok hese. Derneangan oplosan. Autan jeung naon? Jeung alkohol 20%. Jeung extra jos. Ustaz benih apa? Oh besar pasti. Saya sarjana sosial Pak, bukan LC bukan. Saya sarjana sosial. Artinya saya observasi ke masyarakat. Penyakit itu patut Pak apa Pak? Saya sampai KKN ini di pedalaman Cimidei gitu. Tahu perilaku orang-orang miskin. Karena kita harus menilai mereka. Orang miskin itu susah buat maksiat. Orang kaya mudah banget maksiat. Meli minum umpang mahal lah. Mau berzina tinggal pilih. Coba orang miskin susah sebenarnya untuk maksiat. Mudah dia masuk surga, mudah. Dan orang kaya pun mudah juga untuk masuk surga. Ibadah haji berangkat, umroh berangkat, zakat bayar, kurban cungcreng, sedekah tiap hari. Mudah sekali orang kaya. Cuman kita pengen kayanya doang, tapi mental untuk menuju surganya gak punya. Kita gak punya mental seperti para sahabat. Tatkala diberikan kekayaan, dia siap kekayaannya menuju surganya Allah, mengantarkan menuju surganya Allah. Kita gak diberi mental itu. Mental orang pun benghar pupujian. Makanya Allah berpantas menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kau telah dilalaikan dengan banyak-banyakan dunia, sadar-sadar sudah ada di kuburan. Kita ini tidak mampu seperti para sahabat yang dunianya dipakai untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisahnya Ibunda Khadijah. Kita tahu kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di saat semua orang tidak mau membantu Nabi, Khadijah bantu Nabi.
Abu Bakar bantu Nabi. Makanya Nabi marah ketika Umar bertengkar dengan Abu Bakar. Di saat kalian mendustai saya, dia mempercayai saya. Di saat harta kalian tidak bermanfaat untuk saya, harta dia bermanfaat untuk saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang yang mereka masuk surga dengan hartanya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Bapak tahu Abdurrahman bin Auf? Dia memberikan sedekah kepada istri-istri Nabi yang masih hidup di masanya sebulan 1.000 dinar. Sebulan 1.000 dinar. Lamun istri Nabi ayat genap berarti 6.000. Sadinar itu sabar Ustaz. Sadinar itu 4 gram kali 1,5 lah. 1,5 kali 4 genap juta kali 1.000 genap miliar kali genap 30 genap miliar per bulan. Bahkan ada orang yang datang untuk pembayaran hutang. Sepertiga warga Madinah dibayarin hutang sama Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya dibebaskan hutangnya. Sepertiga lagi disambung silaturahminya dengan uang warga Abdurrahman. Se-Madinah. Satu Madinah. Bapak lamun maca ya di Ashabi Rasul ya karya Syekh Ahmad Al-Misri itu tilu Pak diterjemahkan dituliskan ensiklopedia sahabat. Itu pas Abdurrahman bin Auf. Ini duitnya sabaraha. Kita mah enggak pernah ngitung. Ini duitnya banyak banget. Banyak banget. Ini duitnya enggak tahu berapa. Dan apa yang Bapak tahu? Bajunya ditambal. Baju Abdurrahman bin Auf ditambal. Tebal aja terdiri sorangan tapi keur sedekah aya. Beda jeung ulah ya. Lamun al-muhajirin butuh ngaganti karpet besar lembar perlu sabaraha puluh urang. Udunan sakit sasa. Teu aya jadi saya. Kalau kita mah kayak ada kuan udunan gitu. Ini bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat ingin dunianya mengantarkan menuju surga Allah. Dia paham dengan kalimat wabtaghi bima ataqallahu ad-darul akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari-cari akhirat. Dan jangan lupakan dunia. Cari akhirat. Wala tansa. Jangan lupa dengan apa? Dengan dunia. Kalau kita cari dunia, jangan lupa akhirat. Dibalik. Nanti kita akan jelaskan setelah Isya ini.
Baik. Jazakallahu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jangan kau lupa urusan akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan urusan dunia. Artinya akhirat diprioritaskan, sedangkan dunia sisanya. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Sehingga kalau mereka berkata bahwa akhiratku lebih banyak dibandingkan dunia, pantas. Karena jiwa, harta, dan raganya untuk Islam dan kaum muslimin. Bapak tahu betapa stresnya perang Ahzab. Bapak tahu betapa capeknya perang Khaybar, perang Tabuk. Dibandingkan kita untuk jalan dari rumah ke masjid jauh perjuangan awal itu. Tabuk Pak, Tabuk Pak, Jordan Pak. Para sahabat jalan dari mana? Dari Madinah ke Jordan. Saya pakai bus ke Al-Ula wae 4 jam. Berarti Tabuk tambah 4 jam deh, 8 jam. Naik bus 100 km per jam. Jalan kaki ini berapa lama ini? Perjuangan mereka untuk urusan akhirat jangan ditanya lagi. Sampai Nabi mengatakan untuk alumni Badar dosa-dosanya semua diampuni. Pek dosanya diampuni. Terserah. Saking mereka mengejar akhiratnya. Bandingkan sahabat-sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan anak istrinya, bahkan di perang Badar dia harus menghadapi saudara-saudaranya. Jadi mereka jelas mereka mencari akhirat. Kalau kita yang masih dicari apa? Dunia. Bahkan gak sedikit di antara kita yang sudah di angka pensiun masih nyari duit. Entah apa yang dicari. Ya, saya sering kalkulasi, Pak. Kalau kita punya rumah genep imah teh genep ieu mah judulna mah ngadongeng we heula. Genep imah teh Pak. Jual 2 Pak. Biar kasih harga 1 miliar. Coba kalkulasi makan kita dengan istri kita. Berapa kali sehari? 30.000 kali 1 tahun. Kan kita bisa kalkulasi itu. Sehingga tatkala saya sudah mencapai angka ini, saya berhenti udah, saya nggak akan kerja, saya akan ini kan. Begitupun kita punya bulanan. Kalau saya sebulan udah dapat begini, udah saya tenang. Saya mau yang nanti, kalau saya ibadah, saya ngaji, saya sholat, saya puasa sunnah, saya sedekah, begini. Harus ada di mana titik kita berhenti dengan dunia dulu. Ini titik ujiannya nanti 10 Dzulhijjah. Ngeureun teu urangnya. Kurban teu urang. 3 juta itu. Pira di 3 juta setahun atuh Pak. 3 juta dibagi 12 sabaraha per bulan. Kan bisa kita ngitung gitu loh. Bisa banget kita ngitung. Sangat bisa. Tapi kenapa enggak muncul angka buat kurban? Enggak, kenapa? Akhirnya masa jadi panitia terus tiap tahun teh. Iraha kurbana. Minimal, lu 6 bulan cari yang 6 bulan. Minimal nih kita tuh datang bangga, tah, ya Bismillah ya Allah Akbar, GSL, tah, eta saksi di hadapan Allah bahwa kita sedang mengingkari dunia. Saya pengen akhirat dan bayar dengan kehidupan. Kita nggak berani keluar 30 juta buat umroh, nggak berani nih. Tapi motor 4 bodas mah ayo wae jalan teh. Ayo wae pokona mah kumaha tuker tambah mobil ayo wae duit nama. Tapi ke umroh mah ciganas teh. Ada apa dengan kita? Apa yang sudah kita cari? Kaya. Ayo dikubur aja deposito BCA Pak? Enggak ada. Ada yang dikubur dengan mobil Mercy Pak? Enggak ada. Kita akan dikubur dengan amalan dunia kita. Kita akan dikubur dengan sedekah kita. Kita akan dikubur dengan umroh kita.
dengan anak-anak yatim yang kita santuni. Amal-amal itu yang akan kita bawa kejar akhirat. Pak, naon deh Pak, dunia mah gitu-gitu kene Pan. Bapak nggak apa? Panggilan duit seberapa? 100.000. Mau nambah deui pasti beureum. Gitu-gitu kene. Mobil gitu-gitu kene. Ya, ditumpahkan rodana opat, yang gitu kan Pak. Motor sarua, ada CC badak, CC leutik, ustad beunah badak, ceuk saha. Sok sekali servis sabaraha. Enak Pak, mending beat, ngan abi mah make beat teu pantes. Lolim. Jika beruang sirkus. Dunia ini casing. Dunia ini casing Pak. Sarua wae. Bapak rek naik motor gede tak saya diberi. Tak sok cobaan. Sarua wae. Ejeng naik Beat, ejeng naik Supra, sama saja. Bapak naik mobil Mercy S-Class, ya, sunroof dibuka itu 2 pintu, sarua jeung naik carry Pak. Ngageulieur kene, ngan beda mah carry mah hareugang itu hungkul bedana. Tapi ngageulieur mah sami teh. Sami. Coba carry baren. Carry Mercy baren coba. Dieu Pak. Bapak tidur di sini dengan di hotel Padma, sarua wae. Sama saja. Tujuannya naon? Beureum. Dunia ini masalah casing, Pak. Cuman kita sirik dengan casing orang. Kita tuh hasad dengan casing orang. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Umar datang ke kamar Nabi kita Muhammad. Umar datang ke kamar Nabi. Umar nangis. Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran? Kau nggak tahu, raja-raja Kisra, raja-raja Romawi, mereka tidur di lipat-lipat yang empuk, yang tinggi. Sedangkan engkau ya Rasulullah. Sampai berbekas Pak, bekas tirai itu, bekas ini Pak, karpet itu tetap berbekas di punggung Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Apa jawabannya? Wahai Umar, bukankah dunia untuk mereka sedangkan akhirat untuk kita? Wah, jauh sekali perilaku kita dengan perilaku Nabi kita Muhammad SAW. Kita masih sibuk memperbaiki casing supaya terlihat bagus di hadapan manusia. Tapi kita tidak pernah berlomba bagaimana dunia saya menjadi kendaraan untuk akhirat. Mari perbaiki Pak niat kita supaya kita mengejar bukan lagi kaya, tapi yang kita kejar adalah surga. Yang kedua, tips supaya kita tidak lelah mencari dunia atau lelah ini berbuah. Yang kedua, dunia ini adalah titipan dan setiap titipan akan kembali kepada yang memiliki. Tongsok ngaku-ngaku Inu abi ingat menaik motong ngomongna naon? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kami, saya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Harta, anak, istri, rumah, kendaraan, semua akan kembali kepada yang punya. Kita nggak punya apa-apa. Ya, kita cuman dititipi. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa. Allah cuma menitipkan kepada kami, kepada kalian ini dunia yang terhampar, langit yang tanpa tiang. Ya. Dan Allah yang menurunkan hujan. Allah yang mengeluarkan benih-benih pohon-pohon keluar, berbuah, Allah yang keluarkan. Kita cuma dititip merawat doang. Kalau kita merasa memiliki, apa yang terjadi? Betah kita di sini. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa darul akhirah lahiyal hayawan. Kampung akhirat itu adalah sungguh kehidupan yang sebenarnya. Ingat, semua akan kembali kepada Allah. Ketiga, harta yang kita miliki bukan hanya milik kita,
tetapi ada hak orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anfiq unfiq." Infakkanlah hartamu, maka Allah akan mengganti. Imma diganti dengan harta lagi, atau diganti dengan pahala. Apa pahalanya, Pak? Bapak tahu nggak pahala sedekah? Berapa pahalanya? 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Satu kali kita sedekah, Allah akan ganti 700 kali lipat. Kalau kita memahami bahwa harta kita bukan hanya milik kita, lamun diinjilman ulah ngamek, lamun dipenta ulah ngamek, lamun leumit ulah kesel. Kadang Allah berikan satu jalan kemudahan bagi seseorang adalah harta orang lain. Saya lipat. Kadang Allah berikan kemudahan bagi seseorang lewat harta orang lain. Ayah untuk anak kuliah lenang-lenang, ka bapak nampak mungkin atos kuliah. Dia dapat keringanan dari harta orang lain. Ayah dulu jauh, tiba-tiba nge-WA, "Assalamualaikum dan Mang Manawi." Ayah 100 dalam ngeclok. Bisa jadi itu jalan yang Allah berikan kepada kita untuk mengeluarkan harta. Kadang kita lebih bangga ngasih sama orang lain dibandingkan dulur sorangan. Dulur sorangan Ustaz, gak apa nuhun-nuhun acan, menikah batur. Padahal yang paling berhak kita tolong adalah saudara dekat. Ya. Coba berpositif thinking. Tatkala ada orang yang datang kepada kita, kemudian kita bantuan sama kita. Lamun minang-minang teuing, pada digungkeun saya ini mentawai ini. Bukan, kasih pelajaran. Dari panyungkeun wae ka akang, da akang teh salamina aya. Ya, ku akang dibere ieu, tapi sok pake berusaha. Banyak Pak caranya. Sangat banyak caranya. Tong kesel Pak. Allah diminta tiap hari. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah sibuk dimintain sama makhluk. Dan Allah suka. Ya ada orang lain Allah. Enggak, maksud saya bukan begitu. Kita berusaha untuk berpositif thinking. Allah kirimkan seseorang tersebut untuk kita bantu. Bisa jadi tatkala Nabi mengatakan anfik unfik alaih, bisa jadi di satu masa kita mengalami kesusahan, ada orang yang membantu kita. Kita nggak pernah tahu. Ya, balasan kebaikan kata Allah adalah kebaikan. Yang keempat, jangan berlebihan karena semua rizki telah ditakar. Bapak rek adu-adugan, disuk-suk dijunjung, diisuk jedur dekat sore jeder, rek nepi ka ban baltak. Mau bapak nungguin jongkok sampai pegel, rizki sudah ditakar. Kalau jatahmu 10, tidak akan jadi 12. Kalau jatahmu 10, yang datang baru 7, yang 3 akan datang dengan jalan yang kita tidak sangka-sangka. Kalau rizkimu 10, yang datang 13, maka yang 3 akan hilang dengan cara yang tidak disangka-sangka juga. Semua telah dijatah. Makanya tatkala Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafasa fir ru'i. Inna nafsan la tamut hatta tastakmila rizquha." Tatkala Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wahyu, kemudian mengatakan, sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Ingat gak tatkala Nabi SAW meriwayatkan hadis, ya, Imam Nawawi menyebutkan di hadis keempat tentang naon cenah? 4,
Ingat Pak, hadis keempat Arba'in Nawawi. Atas wae mah. Sebenarnya terus jauh. Hadis keempat mah. Tentang apa? Tentang takdir. Bahwa kata Nabi SAW, manusia itu segumpal darah 40 hari. Kemudian menjadi daging 40 hari. Kemudian menjadi tulang dan daging 40 hari. Artinya seberapa bulan tak? 120 hari teh 4 bulan. Kemudian diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan roh kepada bayi tersebut. Kemudian ditentukanlah apanya? Ajalnya, rizkinya, kebaikannya, keburukannya. Artinya rizki kita sudah ditakar dari sejak apa? Sejak bayi. Terus orang adu-adukan kene, Allahu Akbar, sabar ini. Pengajian rutin dinten Ahad, bodoh amat. Pemain dunia nomor hiji. Reksan maraban abi, sombong banget di lawannya. Reksan maraban abi, Ustaz maraban abi tegawe. Hey, dia lupa. Tatkala dia di dalam kandungan ibunya, sanu maraban. Sanu masihan tuang dina jero beuteung indung urang saha. Naros agama saha? Is Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada orang yang masih nanya, siapa yang masih anak saya, istri saya siapa? Allah. Siti Hajar ngomong gitu ke Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan ibunda Hajar di tengah-tengah gurun panas, Pak, tak ada bangunan sama sekali. Nabi Ibrahim nangis meninggalkan istri keduanya, anak yang dia inginkan, yang dia minta sama Allah. Sampai ibunda Hajar mengatakan, ini perintah Allah, ini perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berbalik, iya. Kata ibunda Hajar, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kamu. Bolak-balik sampai keluar air Zam-Zam. Sampai detik ini diminum kurang, umroh minum cai jam-jam. Era kumanuk. Kata Nabi SAW, lihat kalau manusia tawakalnya seperti tawakal seekor burung yang pagi hari dia terbang dari sangkarnya, pulang sore dengan tembolok yang penuh. Kalau manusia tawakal seperti tawakalnya burung, Allah akan berikan rezeki yang cukup. Yang lain kumanuk kurang mah nyebutkan saya merek merek dahar, saya merek duit dan sebagainya. Yang menyebabkan berat bukan rezekinya, gaya hidupnya. Yang menyebabkan kita susah itu bukan lika-liku mencari duit, yang bukan. Gaya hidup kita yang bikin kita susah. Allah yang mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang lebih dari kemampuannya secara apapun, dalam urusan ibadah maupun dunia. Dalam masalah ibadah nih, kita nggak mampu berdiri sholat, apa kata Rasul? Duduk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiris Ustaz, tayamum. Mau di alasan orang. Kita cari-cari sendiri penyakitnya. Wa asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Musibah yang datang itu, kapusing datang ke orang teh karena urang sorangan. Coba kalau kita lebih berpikir bahwa rezeki sudah tertakar, tidak berlebihan mencarinya, sedang-sedang wae. Waktu ke masjid ayat, waktu maca Quran ayat, waktu ke keluarga ayat. Bapak dengan duit dan ketewauh jeung budak sorangan. Cari duit kemana-mana. Sampai anak merasa asing dengan ayahnya. Sampai ngomong sama istrinya, kan aku udah nyari duit, atau urusan budak urusan kamu, coba. Sampai zalim bapak sama anaknya. Bukankah bapak harusnya datang sebagai ayah menghibur anak? Tapi anak merasa asing dengan ayahnya gara-gara
Ayah aku mah sibuk toh. Bahkan untuk hak kita saja kita nggak berikan, Pak. Istirahat, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW kalau capek dia bilang sama Bilal, "Arihna bisalat." Bilal, saya pengen istirahat dengan salat. Kapan kita egois seperti diri kita? Tahajud sendiri, bangun, nangis sendiri. Udah lupa kayaknya rasanya kita punya. Karena saking sibuknya kita nyari takaran yang lebih, padahal takaran sudah ditentukan. Terakhir, kenapa banyak orang yang masih cari dunia, gila-gilaan dengan dunia, ditipu oleh dunia? Karena mereka tidak punya sifat qanaah. Kalau mereka punya sifat ini, maka beruntunglah orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Qad aflaha man aslam, wa ruziqa kafafan, wa qana Allahu bima atah." Qad aflaha man aslam, sungguh beruntung siapa saja yang telah berislam, wa ruziqa kafafan, kemudian diberi rizki cukup, wa qana Allahu bima atah, kemudian merasa cukup, terakhir, kemudian merasa cukup. Eta nu hese berat mah. Yang bukos, Pak. Sepatu di bumi yang sabaraha. Waduh, nuhiji keur damel Ustaz, nuhiji keur futsal, nuhiji keur lari. Banyak koleksi kita ternyata ya. Kantong. Kopiah. Bapak kopiah mah mas leungit. Saya punya papa, itu kopiah mereka kulem. Kadang-kadang suka yang ngelikeun, tapi eta kojol nanti eta gitu. Kalau kita peci banyak, sarung, ya, BSH ya, Wadimor ya, nanti itu diurang. Ke masjid, subhanallah. Coba merasa cukup dengan yang Allah berikan. Bisa nggak? 1 bulan aja kita kasih satu titik di mana cukup dah, saya mau fokus ke ibadah. Sebulan jadi lupa. Bikin seperti itu. Saya rek mayar waktu jeung budak saya rek mayar waktu jeung pamajikan saya rek mayar waktu jeung Allah. Itu ada listnya, ada dirapihkan coba hidup kita ini. Ya. Dan tongsok tanggah wae capek. Jangan selalu melihat ke atas, capek. Makanya Nabi berpesan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqa." Kata Nabi SAW, lihat posisi orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang di atas kalian, karena yang seperti itu bisa menghilangkan rasa syukur di hati kalian. Kalau kita sekarang sudah punya rumah, Pak, punya kendaraan, pamajikan ayat tilu sararehat, budak genep sararehat, tong dibandingkan anu pamajikan yang geus 4 atuh bersyukur we anu tilu ieu. Ya sudah anu tilu di dia al-muhajirin sudah jadi contoh. Ya, namanya. Kalau kita punya istri, punya anak sehat, soleh, datang ke masjid, kendaraan, rumah, bisa makan, sudah, jangan lihat ke atas. Banyak orang yang di bawah kita. Ya, orang mimpi hayang eta mobil teh Ustaz, eta diharapkan bukan mobil. Resep jika kita pakai Harley-nya, capek Pak, ngabejaan Nabi, capek. Saya nyobaan Harley di rumah Kabuang Batu, ini hayang ngababetkeun motor, panas, berat, mending entong lah, mending matic pun, ngawal kok sana Nabi, gitu kayaknya, tong tangga wae,
Geuning tos dibuktikan ku abdi, capek boga Harley teh. Capek make Harley teh. Hayang siga batur make mobil weuh teh, capek Pak. Mereditna mau kredit. Sudah, apa yang ada syukuri, qanaah. Ya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Udah, bersyukur aja. Ya. Kalau syukur kata Allah, Allah tambah. Syukur dulu yang ada. Nambah pemajikan, syukur yang ada. Bersyukur, alhamdulillah, kamu tuh cantik, kamu tuh salehah. Bersyukur, Allah akan nambah. Karena biarkan Allah yang menambah, bukan kita. Syukur dulu. Merasa cukup, bersyukur, tanamkan dalam hati. Kemudian jangan melihat ke atas, capek. Masih banyak orang yang di bawah kita dan kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Pak, kali-kali mah besok nalkinan jelema di ICU keeng. 2 kali saya nalkinan jelema di ICU tak. Keeng. Bersyukur orang teh dina dada teh kabelan. Pak, saya masuk ICU, Pak. Kabeh sorak kesakitan tuh ada, Pak. Kalau kita ngelihat terus, setan sok dari arulin ke ICU berasa. Bersyukur dengan hidup kita yang sekarang. Berapa sok punten ya nusta senior. Berapa teman-teman Bapak yang sudah lempang nanti balik ya? Berapa teman Bapak yang sudah jalannya nggak benar, ngomongnya udah ngelantur, otaknya udah nggak nyambung? Berapa banyak? Lihat kita sekarang masih datang duduk di majelis ilmu. Terus orang masih kene sisirikan jeung kehidupan orang. Waduh, salah besar. Salah besar. Gak salah lagi mengatakan lihat di bawah, lihat di bawah. Urusan dunia mah tungkul we orang mah. Tapi urusan akhirat tangga. Lihat orang banyak masih soleh. Kita buktikan kita bisa. Kita bersaing dengan mereka yang masalah akhirat. Tapi kalau masalah duniawi sok tarungkul. Makanya saya sering ngajak teman-teman saya yuk ke pedalaman yuk. Memotoran teh ulah sekedar memotoran hahi-hahi yuk datang. Tadi tutup Cianjur Selatan. Nanti saya tanggal 29 insya Allah ke Gunung Padang. Bapak apa Gunung Padang? Di Cianjur gitu. Kita bikin tabel akbar sebagai bakso. Biar orang melihat ada banyak jelema yang dihandap-handap dan kurang. Ya, coba mulai kita introspeksi diri. Sejauh mana rasa syukur kita kepada nikmat Allah yang sedang ada di hadapan kita sekarang. Ya, ulah ngarawih wae pamajikan dibere asin, angin kacang deui. Ya, sayur sop parejeun rasana juga cai panon hambar. Apa? Nikmati aja, Pak. Nikmati, Pak. Di luar sana banyak orang yang makan nunggu sampah ke restoran keluar dulu, Pak. Saya suatu waktu di daerah Cimbuleuit. Sekitar jam setengah tigaan, saya baru turun. Itu ada orang-orang yang memang kurang-korek karena sampah, Pak. Supermarket, Pak, subhanallah. Gerobak, ini tidurnya di gerobak. Enggak tega kita melihat. Sekarang kadang-kadang kita makan enak, jeung angin kacang gitu, jeung asin sepat. Ngeluh kene. Ngomong kawannya ini bosan dah teh. Puasa kali-kali udah. Coba kita melihat orang-orang yang di luar sana, dia berharap ada satu suap masuk ke mulutnya. Banyak. Coba syukuri. Yang terpenting yang kita ajarkan anak-anak kita tuh olok-olok. Zaman ini mah budak teh olok-olok. Pengen nugget budak teh. Ya. Zaman orang mah nugget sebulan sekali lamun bapak gajian nugget. Eta ge teu meunang 2, leuwih 2 teu meunang. Sapoe 2. Budak orang mah gedeg nuggetna ditambul deh. Kan kangenahan budak orang teh, Pak. Coba ajak dia bersyukur. Kasih reward. Kakak mau makan ini, sok cuci dulu motor ayah. Kasih, non ganjelan, tanyakan ke budak teh. Kasih dia buat berusaha.
biar dia bersyukur. Ya, biar dia tidak bermudah-mudah dengan harta orang tuanya. Sokolot nama terkemah. Banyak anak-anak depresi, orang tua yang meninggal karena suplai duitnya berhenti. Banyak. Maka coba ajarkan qanaah ini kepada anak dan istri kita. Istri kita paling penting, Pak. Kadang istri gak merasa cukup dengan yang dia punya. Ajarkan qanaah, ajarkan bersyukur. Ya, kepada cucu-cucu kita juga sama. Kalau ngumpul keluarga teh ulah ngobrolkan lain-lain gak, Sob? Ngobrolkan bersyukur, ngobrolin qanaah. Kalau nggak mampu ngomong, datangin Ustaz. Kumpul keluarga teh kajian gak, Sob? Ngaji juga. Gak mau ngumpul keluarga teh ngaji banyak. Sejarah teh baru datang karena dunia anak seorang ngaji. Ya, ayo mulai berpikir bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini sebentar. Karena Nabi SAW aksiru dzikri hadimin ladah. Karena Nabi SAW perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, kematian. Ini dunia itu nggak ada yang abadi. Besok lusa kita nggak pernah tahu. Jangan sampai kita terperdaya oleh yang sementara untuk yang selamanya. Jangan sampai kita tertipu dengan tipuan-tipuan dunia. Ternyata kita menyesal kelak di akhirat. Dan penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Ya, itu saja mungkin. Dan temenan lebih 17.30 kan ininya jam 7.30. Wah, sama nih deh. Kasih pelotot kan Ustaz sama nih. Baik. Tomai pertanyaan ada sanes fikih. Ini mah tazkirah saja. Ini mah pengingat, nasihat dari saya, saudara antum, ya, saling mengingatkan. Kadang Ustaz oge kitu, ngabejaan batur teh tertampar sendiri. Kadang sama, kita juga sama. Dan dunia mah itu amis, resep. Ya, kalau kita tidak saling menasihati, ya, maka kita bukan orang pengecualian Allah. Makanya Allah mengecualikan orang-orang yang saling menasihati antara ketakwaan bersama. Yang mudah-mudahan bermanfaat khusus yang pribadi untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua. Allah memberikan taufik kepada kita semua. Allah memberikan keistiqomahan kita dalam menjalankan syariatnya yang berjalan di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.